saya pengennya, saya yang maksa, saya bilang saya minta hadiah dari kamu, tapi hadiahnya harus Al-Quran. Oh, Yang kecil, yang mudah dibawa. Saya lepas dari orang tua itu lulus SD, maksudnya lepas? tidak tinggal bersama orang tua, bayangin. Orang tua daerah mana dulu? Orang tua saya asli sini. Daerah sini? Iya, sini. Kampung apa namanya? Ini namanya Kampung Jahap. Jahap. Kemudian saya pergi sekolah ke kota, Ke ke Tenggarong, Tenggarong. ke kota, karena dulu di sini nggak ada sekolahnya. belum ada sekolah. Jauh dari orang tua, baru mengenal Islam. Tapi alhamdulillahnya tuh Bang, saya selalu dikelilingi dengan orang-orang baik yang ngajarin saya sholat. Orang-orang yang orang-orang yang mengelilingi saya itu tidak pernah lepas sholat. Okay. Sampai saya lulus kuliah sekalipun. Jadi ketika ada teman-teman yang dia balik kanan gitu loh, pulang, Oh. saya nggak tahu sih cobaannya dia seperti apa. Tapi kan kita mencari Bang ya, mengejar. Ya karena kita usaha, saya yakin Allah juga melihat usaha kita. Saya bertemu Bang Anto itu, saya rasa saya mencarinya dari SMA Bang. Padahal saya kan sekolahnya satu SMA sama Bang Suwartadi. Tapi dia kan udah masuk duluan, udah kenal duluan. Justru saya masuk itu baru kan Bang, sekitar 2017. Dan memang mencarinya itu. Cuma saya yakin bahwa saya akan masuk ke situ suatu saat gitu loh. Yang penting saya istiqomah nyari udah gitu. Kalau orang tua, Orang tua masih muslim. dia memang dari orang tua udah muslim. Enggak sih, jadi dulu tuh sempat ramai di kampung ini, ada satu keluarga yang pindah ke agama Islam. Itu adalah keluarga saya. Kenapa ramai dibicarakan? Karena Itu tahun berapa? Ini enggak? sekitar tahun 80-an? enggak sih Pak, 97 ke 96. Oh. 97 96. 90-an. Karena bapak itu adalah seorang pembelian. Pembelian itu pemuka acara. Orang Acara yang adat. ya, kalau disebut dukun juga tidak tepat. Kalau dukun mungkin dia hanya melakukan perbuatan jahat. Dia enggak. Dia menghubungkan dua dimensi yang berbeda. Itu dalam kepercayaan Dayak memang demikian. Memang demikian. Bahwa ada dua dimensi kali ini. Ya, jadi Ini nggak ada apa-apa. Geli-geli. bahkan di pembelian itu dia ada sesajen yang disebut mesigit. Mesigit itu masjid maksudnya. Nanti bapak bilang di situ nggak usah ditaruh makanan karena dia Islam, dia nggak makan makanan kita. Nanti ditaruh ya gitu. Itu di kepercayaannya orang Dayak Benua. Aneh kan Bang? Oh, yang hadir malah orang Islam. Jadi ada satu tempat tersendiri namanya mesigit. Masjid Itu katanya yang datang nanti tuh orang Islam. orang Islam, jadi nggak usah dikasih makanan. Sementara tempat-tempat sesajen yang lain dikasih makan Bang. Oh gitu. Gitu. Jadi ributnya kan yang Karena bapak ini bisa ngobatin orang. Oh, karena nanti kalau dia pindah ke agama Islam, Nggak bisa lagi. siapa yang ngobatin gitu. Oh, itu masalahnya. Nah, jadi rame kan. Oh. Gitu. Karena dulu Jahap itu tidak seperti sekarang, jalannya masih batu, tidak seperti sekarang. Tapi bapak itu berhasil meyakinkan bahwa nggak apa-apa. Nanti aku tetap ngobatin kamu kok. Aku kan tetap keluargamu. Nah, agama itu pilihan saya gitu. Dan dia berhasil meyakinkan keluarganya Bang. Akhirnya ada beberapa saudaranya yang ikut. Oh iya, ternyata Islam itu bagus. Akhirnya mereka ngikut. Gitu. Gitulah. Dan saya secara pribadi sebagai anaknya, di antara semua kesusahan hidup, hal yang paling saya syukuri itu ketika bapak saya bawa saya masuk ke agama Islam. Di situ semua hal yang saya inginkan, semua hal yang saya cita-citakan, hal yang tidak pernah saya pikirkan sekalipun Allah kasih semua. Termasuk teman-teman ini tadi gitu. Makanya saya ketika ketemu dengan Bang Anto dan teman-teman itu, wah, bersyukur sekali, senang, wah, apa ya, sudah kayak pucuk dicinta, apa? Ulang tiba gitu sudah. Bapak masih ada? Bapak masih ada? Masih sehat-sehat. Masih. Yang udah nggak ada ibu? Oh, ibu malah duluan. Udah dua, nggak ada. Jadi kalau sekarang di daerah sini sudah banyak lah yang
Banyak. Islam. Banyak yang Islam, alhamdulillah seperti itu. Dan dulu kan di sini masih kolot banget. Mereka pikir ya Islam seperti itu akan memecah belah dan segala macam. Ternyata setelah keluarga besarnya bapak ini masuk, oh ternyata enggak tuh. Banyak hal perubahan positif yang didapat oleh keluarga besarnya bapak. Tadi bapak itu apa namanya? Di pembelian itu sebagai pembuka. Ya Apa jabatan? kata dalam bahasa benuanya ya pembelian. Pembelian. Kadang orang-orang di luar sana menyebutnya dukun, tapi di Benar, budaya bukan. kita dia bukan dukun, ya pembelian. Tapi- Pembelian itu adalah orang yang bisa Tapi menghubungkan. pada sisi lain memang dia tuh memang bisa nyembuhin ya. Ya, jadi kata kasarnya itu dia bisa matiin, tapi dia nggak bisa hidupin. Gimana gitu? Itu sebenarnya kata apa ya? Gitu. Itu mah ancaman. Iya, benar. Iya kan? Jadi orang mengenal pembelian itu dengan kata seperti Iya, itu. iya. Gitu. Nah, bapak itu perubahan yang dia terjadi sama hidupnya ketika dia masuk Islam, dia tidak mengerjakan yang seperti itu. Kadang orang datang, Bang. Orang yang datang. Orang-orang datang minta digini-ginikan, maksudnya saya pengen kamu bunuh orang ini, nanti saya kasih kamu ini. Ada order. Nah gitu, bapak dia nggak melayani yang kayak gitu lagi. Maaf, saya nggak bisa dikasih harta apapun disuruh bawa pulang. Bahkan hal sekecil apapun yang kakek, saya pengen sama perempuan itu, tapi perempuan itu nggak cinta sama saya, gimana dong cara bikin cinta? Oh, Bapak cuma bilang gini, sudah kamu pulang aja, kamu ke salon, potong rambutmu, dandan yang rapi, pakai minyak wangi, pasti cewek suka. Digituin aja. Jadi perubahan bapak itu ketika masuk Islam itu, kalau saya sebagai anak-anaknya itu tadi, gitu sih Bang. Bawaannya happy. Sekarang itu lebih happy, lebih bahagia. Oke Bang? Gitu. Sebenarnya ya itu, kalau kita masuk ke Islam, masalah di dunia itu pasti ada Bang. ada lah. Cuma ternyata Islam itu kasih jalan keluar. Ada solusinya. Gitu. Utang gak usah dipikirin, utang itu dibayar, kayak gitu-gitulah. Gitu. Jadi bawaannya happy aja. Kayaknya saya kebanyakan ngomong deh. Enggak, benar. Kan ditanya. Kadang gini sih Bang, kalau pekerjaan saya itu tidak berhubungan dengan agama. Kalau kita ngomongin Sekarang kayak pekerjaan apa? saya penyiar berita di TVRI Kaltim. Nah, namanya jurnalis itu Jadi on air dari rumah. enggak, saya harus ke kantor karena live semua kan, acara saya live. Kan bisa lah juga listening, zooming apa segala macam. Oh, kampungan tuh. Nggak biaya udah berhenti. Iya, nggak bisa, tetap saya harus ke kantor. Iya. Jadi seminggu berapa kali kantor? Nggak nentu, saya seperti pria panggilan jadi. Oh, si Matupang. Apa tuh Bang? Siang malam tunggu panggilan. Iya bener. Ya kadang seminggu itu bisa 4-5 kali, kadang seminggu juga bisa sekali. Jadi dari awal bulan tuh jadwal udah dikasih sama orang. Oh, udah ada jadwal. Iya bener. Gitu Bang. Ya ngomongin kayak gini, Asik ya. apa Bang ya? Mungkin karena kita di frekuensi yang sama. Nah, Jadi getarannya itu bahagia. that's why itu kunci. Jadi kita punya kawan di Sidoarjo itu pengusaha kargo, udah kaya sekali. Tapi dia bilang bahwa kita satu frekuensi yang sama, sehingga sekarang walaupun dia tidak berwakaf Al-Quran, tapi dia support kita dari sisi transportasi. Jadi dia ke jalur transportasi yang jalur bisnisnya dia tidak charge kita, free of charge. Sampai ke Sumatera, sampai ke NTT, free of charge. Gila, saya pengen berpahala juga.